Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang organ-organ vital bagian dalam pada ayam jantan beserta enzim-enzim yang bekerja. Bukan orang Medan sih ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu kesatuan yang mengontrol semua fungsi pada organ. Nah, sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf otak atau voluntary control yang bertanggung jawab terhadap gerakan pada saat kondisi sadar. Yang kedua adalah sistem saraf kontrol atau involuntary control yang bertanggung jawab terhadap gerakan-gerakan di bawah alam sadar, seperti gerakan organ pencernaan, jantung, pernapasan, dan pembuluh darah. Nah, yang pertama adalah otak. Nah, otak memiliki fungsi sebagai kendali pusat dalam kegiatan dalam tubuh. Nah, terdapat bagian-bagian otak. Yang pertama itu adalah bagian otak depan yang terdiri dari bagian belahan otak dan olfactory lobus atau penciuman. Yang kedua adalah bagian otak tengah yang terdiri dari lobus optik. Yang ketiga, otak belakang yang terdiri dari otak kecil dan medula oblongata. Nah, terdapat juga sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang disebut dengan corda spinalis, yang disebut juga sebagai corda spinalis. Corda spinalis adalah korda jaringan saraf yang memanjang dari medula oblongata otak sepanjang hampir seluruh tubuh ekstremitas kolom vertebra. Nah, yang selanjutnya adalah saraf. Saraf terdiri dari badan sel dengan satu atau proyeksi memanjang dari badan sel. Proyeksi yang dimaksud adalah bagian dari sitoplasma dan disebut akson jika panjang dan tunggal, atau dendrit jika pendek dan bercabang. Saya Rangga Yudhistira. Di sini saya akan menjelaskan tentang respirator rius pada ayam. Yang pertama ada nares. Nares atau lubang hidung, yaitu tempat keluar dan masuknya udara. Selanjutnya ada laring. Laring ini saluran masuknya udara pada saat proses inspirasi. Yang selanjutnya akan masuk ke trakea. Trakea ini berbentuk pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Setelah itu akan masuk ke syrinx. Syrinx ini akan menghasilkan suara pada saat ayam melakukan pernapasan ekspirasi. Setelah syrinx akan masuk ke bronkus kanan dan bronkus kiri. Mohon maaf, di sini tidak ada nampak jelas bronkusnya. Bronkus kanan akan membawa oksigen ke paru-paru kiri, sedangkan bronkus kiri akan membawa oksigen ke paru-paru kanan. Setelah dari itu akan masuk ke pulmo. Di dalam pulmo ini terjadi sirkulasi udara, yaitu CO2 dan oksigen. Selanjutnya, untuk menjaga udara pada ayam konstan akan ada organ yang bernama kantung udara. Namun di sini tidak terdapat kantung udara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulatoria pada ayam. Di sini terbagi dalam dua bagian, yaitu jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah dan jantung ini merupakan bagian dari sirkulatoria atau peredaran darah pada ayam. Jantung merupakan pompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh darah itu adalah sebagai alat penyalur darah ke seluruh tubuh. Nah, sekarang sistem peredaran darah itu terkumpul dalam beberapa organ yang bersinergi untuk menjalankan fungsi pengangkutan atau transportasi. Terus peredaran darah ini terbagi dalam dua bagian, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, sekarang para peredaran darah kecil itu
sama halnya dengan manusia, yaitu darah beredar dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, untuk peredaran darah kecil ini itu melalui bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis menuju paru-paru, baru ke vena pulmonalis dan sampai ke serambi kiri. Nah, untuk peredaran darah besar itu, peredaran darah besar merupakan sama halnya dengan manusia, mencakup jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Untuk sistem peredaran darah ini pada ayam bersifat tertutup ataupun mengalir di dalam pembuluh darah. Selain itu, peredaran darah pada ayam ini juga disebut peredaran ganda. Kenapa? Karena memiliki dua siklus peredaran darah yang melewati jantung 2 kali. Nah, dalam jantung itu terbagi ataupun terdapat beberapa bagian, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama itu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan itu dia yang memompa darah ke paru-paru, darah yang bersih, sedangkan bilik kiri itu yang memompa darah ke paru-paru, darah kotor. Nah, paru-paru mentransfer darah bersih ke bilik kiri, sedangkan bilik kiri itu mentransfer darah kembali ke serambi kiri. Nah, untuk pembuluh darah itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu arteri pulmonalis dan juga vena pulmonalis, yang dimana pembuluh darah ini adalah penyalur ataupun penghubung darah yang dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, baik itu bagian organ paru-paru ataupun jantung dan segala macam yang lainnya. Nah, untuk alat peredaran darah ayam ini itu sama halnya dengan peredaran darah pada manusia, yang dimana jantung untuk memompa darah dan pembuluh darah sebagai tempat mengalirnya darah. Nah, jantung juga merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pompa sirkulasi darah, yang dimana ukuran jantung bervariasi dalam setiap unggas ataupun ayam. Nah, adapun fungsi dari jantung pada ayam itu untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, sehingga memungkinkan mereka dapat terbang, berlari, dan menyelam. Dalam sistem ataupun fungsi jantung ini terdapat persamaan antar sistem kardiovaskular yang diunggas ditandai dengan jantung yang besar, detak jantung yang tinggi, curah jantung yang tinggi, dan tekanan darah yang tinggi. Ya, sekian untuk sirkulatoria pada ternak unggas atau ayam. Ini kami akan menjelaskan tentang traktus digestivus atau pencernaan pada ayam. Yang pertama itu ada paruhnya. Paruh ini terdiri dari rahang atas dan rahang bawah yang berfungsi untuk makan dan minum pada unggas. Yang kedua itu ada oesophagus atau kerongkongan, tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya, terbentang sepanjang leher dan toraks. Yang ketiga ada tembolok, suatu pelebaran kerongkongan yang terdapat di antara proventriculus dan mulut. Setelah makanan masuk ke tembolok, makanan akan disimpan sementara di tembolok. Yang keempat ada proventriculus. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Lalu ada ampela. Berada di antara proventriculus dan bagian atas usus kecil. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Lalu ada kantong empedu, menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati ayam. Lalu ada hati, berfungsi untuk pemrosesan empedu, produksi empedu untuk pencernaan, penyimpanan glikogen sebagai cadangan energi, detoksifikasi zat-zat racun, dan produksi protein darah. Kemudian ada pankreas. Di pankreas mensekresikan getah pankreas yang berfungsi dalam pencernaan pati, lemak oleh enzim yang dimilikinya. Kemudian ada usus kecil. Nah, di usus kecil ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, di usus kecil ini terjadi pencernaan secara enzimatis, di mana penyerapan sari-sari makanan terjadi pada usus kecil. Kemudian ada sekum atau usus buntu. Usus buntu pada ayam ada 2.
Nah, di usus buntu ini terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Setelah itu lanjut ke kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran dan sisa-sisa atau ampas dari pencernaan atau biasa disebut feses, dan juga urin. Nah, feses dikeluarkan bersamaan dengan urin dari kloaka. Berikut adalah enzim-enzim yang terdapat dalam pencernaan ayam. Yang pertama ada enzim pepsin yang berfungsi dalam pencernaan protein yang terdapat pada gizzard. Yang kedua itu ada enzim lipase yang berfungsi dalam pencernaan lemak yang terdapat pada pankreas. Yang ketiga ada enzim amilase berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi gula yang sederhana terdapat pada pankreas dan juga kelenjar saliva. Yang terakhir ada enzim tripsin yang berfungsi untuk memecah untuk memecah protein menjadi asam amino dan peptida terdapat juga di pankreas. Dan ada juga enzim pitialin yang mengubah zat amilum atau zat tepung menjadi glukosa, dan juga ada enzim maltase yang mengubah laktosa menjadi glukosa. Dan di lambung juga terdapat HCl yang akan berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang dibawa dari makanan. Dan juga ada dari cairan empedu yang akan mengubah molekul-molekul lemak menjadi lebih sederhana. Selanjutnya ada di enzim di pernafasan. Enzim pernafasan ini ada dua, yaitu enzim karbonat anhidrase yang berguna untuk mengatur kestabilan asam basa di dalam darah dan mengkatalisis konversi karbon dioksida dan air menjadi asam karbonat. Dan kedua ada yang namanya superoksida dismutase yang melindungi sel akibat dari radikal bebas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saluran urgenitalia. Nah, di dalam saluran urgenitalia ini terdapat sepasang dua testis. Sepasang dua testis ini berfungsi untuk menghasilkan hormon jantan, yaitu androgen, dan juga menghasilkan sel sperma. Selanjutnya ada ductus epididymis. Ductus epididymis ini berfungsi untuk penyerapan, penyimpanan, dan juga pendewasaan sel sperma. Kemudian ada ductus deferens, itu fungsinya untuk menyalurkan sel sperma ke dalam kopulasi. Selanjutnya ada organ kopulasi. Organ kopulasi ini berfungsi sebagai alat mengeluarkan sel spermanya. Dan kemudian ada kloaka. Nah, kloaka ini sebenarnya sebagai alat untuk melindungi organ dari reproduksi tersebut. Namun kloaka bukan termasuk ke dalam organ reproduksi. Dan kemudian juga di dalam saluran urgenitalia ini terdapat sepasang ginjal, yaitu berfungsi sebagai menyaring racun. Namun tidak semua racun dapat disaringnya. Sebagian racun itu dikeluarkan melalui urin dan juga feses. Nah, dalam ayam ini disebut dengan ekskreta. Gitu loh buat tadi.